Bismillahirrahmanirrahim. Muhimmatun yusannu an yaqra'aha wa ayatul kursi wa syahidallah ba'da kulli maktubah. Yusannu dan sunatakan apa ayat Qur'an yang tomoco sebelum hari di atas ada Fatihah, ada surat Ikhlas, ada Muawwidzatain. Melanjutkan keterangan yang kemarin, baca zikir pada salat Jumat. Kemarin menerangkan harus nyampe ke zikir pada salat Jumat. Terus disunatkan baca Fatihah 7 kali, surat Ikhlas 7 kali, Muawwidzatain juga 7 kali. Sekarang wa yusannu dan sunatakan wa ayat Qur'an yang tomoco sebelum hari Fatihah, wal Ikhlas, wal Muawwidzatain, wa ayatul kursi, wa syahidallah ila akhirih, syahidallah annahu ba'da kulli maktubatin ing dalam usi saben-saben salat maktubah, salat fardu. Tapi yang mungkin tidak 7 kali tidak seperti ketika selesai salat Jumat. Ba'da maktubah hari salat fardu duduk sebentar baca zikirnya maktubah. Di antaranya juga membaca ayat surat Ikhlas, ayat Fatihah, surat Ikhlas, Muawwidzatain, di sini tambah ayat kursi, syahidallah. Wa hina ya'ila firashilan ing dalam nalikane mapan ila firashi maring leme wong. Ketika mau tidur. Ma'awafiril Baqarah yang dalam surat tadi akhirnya surat Al-Baqarah, wal kafirun dan surat Al-Kafirun. Jadi di samping kalau mau tidur juga membaca tadi juga ditambah dengan akhirnya surat Al-Baqarah. Akhirnya surat Al-Baqarah yang biasa kita baca ketika tahlil. Wa yaqra yang temaca sebuah khawatim al-hasyr yang pungkasane atau akhiri surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr. Al-Hasyr itu law anzalna al-Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an tasdi'an min khashyatillah. Akhiri banyak merangkap tentang apa? Kemudian Asmaul Husna banyak terdapat. Wa qala la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati ila akhirih. Akhirnya surat Al-Hasyr. Wa awwal Ghafir dan awal surat Al-Ghafir. Ila ilaihil masir tumuka maring ilaihil masir. Awali surat Ghafir ini dari ayat 1 sampai ayat 3. Ini di sini ada Hamim tanzilul kitab minallahil azizil alim. Ghafiril dhanbi wa qabilit tawbi syadidin yaqabilit tawbi la ilaha illa huwa ilaihil masir. Surat Ghafir. Awali surat Ghafir ayat 1 sampai ayat 3 sampai ilaihil masir. Wa ahfa hasibtum annama khalaqnakum abadan lan moco afa hasibtum annama khalaqnakum abadan ila akhiriha maring akhiri. Ini surat Al-Mu'minun ayat 115 sampai ayat 118. Surat Al-Mu'minun. Sobahan wa masaan, pagi sore. Jadi pagi sore dianjurkan katanya mu'allif untuk ini malam-malam dari mu'allif juga, untuk membaca akhirnya surat Al-Hasyr, awalnya surat Al-Ghafir dan surat Al-Hasib ila akhirih. Subahan wa masaan ma'a adhkarihima yang dalam surat ini biro-biro zikiri subahan wa masaan. Dengan zikir-zikirnya pagi sore juga ada yang zikir-zikirnya pagi sore yang membalik di dalam hadis Nabi. Wa ayyuwadhiba yang telah menyatakan sebuah kulla yaumin in dalam saben-saben dino ala qiraati alif lam mim as-sajdah. Dianjurkan setiap hari membaca surat alif lam mim as-sajdah yang ada sujud tilawahnya itu. Alif lam mim tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Alif lam mim as-sajdah.
Wa Yasin dan surat Yasin, wa Dukhan, wal Waqi'ah, wa Tabarok, wa Zalzalah, wa Takatsur. Ini sudah maklum semua ayatnya. Wa al-Ikhlas dan dikatakan maca surat al-Ikhlas mi'atai marrah. 200 kali, 200 ambalan. Wal Fajri lan surat al-Fajr fi asyril hijjah. Fi asyril hijjah. Dan 10 dinane bulan Dzulhijjah. Tanggal 1 berarti tanggal 10 berarti ya berarti. Ini dianjurkan membaca surat Ikhlasnya 200 kali. Wal Fajri ma'ai ma'al Fajri juga surat membaca surat Wal Fajri ini fi asyril hijjah. Wa Yasin wa Ra'id indal muhtadar. Baca Yasin baca surat Ar-Ra'id indal muhtadar ing dalam sandingi wong kang sekarat arep mati sadare. Kalau ada orang mau mati dia dibacakan surat Yasin, ada yang juga membaca surat Ar-Ra'id. Waradatu muqafi kuliah ing dalam sekabehane mazkur bacaan-bacaan ini maksudnya. Opo hadits biro-biro hadis sebagai maudhu kang ora maudhu. Semua yang disampaikan oleh mu'alif ini adalah berdasarkan hadis-hadis yang tidak maudhu. Ada hadisnya. Nah, wa harumalan haram. Opo tahati ngelangkai riko banda sing tidak menungso. Lil hadits sahihah fi dalam lil hadits sahihah karena hadis karena kira-kira hadis as-sahihah fi dalam at-taqaddi. Ini adalah ala hormati gitu ya. Jadi ketika salat Jumat terkomburi kelingan orang Arab dengan cara melangkai kuda orang. Tapi ini mungkin orang Arab, kalau di Indonesia mungkin sopan, jadi nggak sampai melangkai kuda kalau di Indonesia. Ya kalau di Arab itu mau agak kasar gitu orang itu, mau datang itu langsung mencorot gitu kayak tadi. Tapi orang Indonesia gini-gini kalau dilangkai gitu. Itu haram. Wal jasmu dari katakan bila hurmah, kalau haramnya ngelangkai orang. Iku ma barang nakola Rasulullah Syekh Abu Hamid Anas Syafi'i yang menetapkan tentang keharaman yang melangkai orang untuk sholat untuk ada di depan, dan itu adalah Abu Hamid dari Nas Imam Syafi'i. Waktu lan milih Sufyan Nawawi tentunya ini hain hurmah fi rawdah. Imam Nawawi dalam kitab Ar-Rawdahnya juga menerangkan tentang keharamannya. Wa alaiha lan mengatasi hurmah kathirun dari utawi ulama kang akeh. Banyak sekali ulama yang berpendapat seperti itu. Lakin tetapinya qadiyah dalam syaikhaini utawi qadiyah tatrapani dahuni syaikhaini Nabi Nawawi itu adalah karwah. Tapi ada juga yang mengatakan makruh. Kalau tadi dikatakan haram, tetapi juga di sini syaikhaini di sini menyebutkan sebagai makruh. Wasarrahalan batalakan cobaan Nawawi biar lawan karwah fil majmu'. Ini dalam kitab majmu', dalam kitab Rawdahnya Imam Nawawi mengatakan haram, tetapi dalam kitab majmu'-nya Nawawi mengatakan makruh. La ora haram. Liman kadri wong wajadakan nemu sepeman farjatan yang diberikan kosong ini, utama dari ngarep man. Kecuali kalau dia menemukan tempat kosong di depan. Ya kalau melangkah ke depan, falau mongko iku wenang kadriman nang wajada bila karawin melawan tanpa makruh apa takhot kisofin melangkai sof wahidin kan siji atau ini dan seterusnya dan tapi bagi jamaah yang terakhir kena di depan kosong, maka nggak pada haram untuk menuju ke depan ya, menuju karena di depan kosong, karena disunatkan bang ada di sof awal ketika melaksanakan sholat, bukan balapan di belakang. Karena kesadaran kita kurang memperhatikan soft awal ya, padahal soft awal itu apa? Katanya kanjeng Nabi, lau ya'lamun nas ma fi sofil awal, ma fi nida wa sofil awal, bisa dilihat.
malamnya itu illa ayas temu plus tahamu alaih. Katanya kan Nabi, seandainya orang tahu fadilah daripada nida adan atau shaf awal, maka dia tidak akan bisa mendatangi shaf awal kecuali melalui undian. Maka diundi dulu untuk mendapatkan shaf awal. Dari pentingnya berebutkan mendapatkan shaf awal bagi yang tahu. Nah kita nggak tahu. Suatu kondisi untuk oleh saya merasa menyenangi biasanya. Jadi tidak mau pada shaf awal. Padahal pahalanya beda kan? Sholat di shaf awal dengan shaf kedua ya tidak sama pahalanya. Beda. Apalagi shaf awal dengan shaf 2 dan shaf 3. Shaf awal shaf 4, apalagi shaf awal dengan shaf 10. Itu badannya beda pahalanya kan gitu. Ya, orang yang telat saja dianjurkan mendahulukan shaf awal walaupun dia ketinggalan rakaat kan gitu. Kalau dia ada di shaf belakang mengikuti rakaat dengan imam. Tapi kalau di shaf awal nggak mengikuti, tetap yang lebih utama dari awal kan gitu. Nah, ini yang kurang diperhatikan. Jadi urusan ibadah kurang memperhatikan gitu. Padahal kita kalau mau beli untuk yang dibuang itu boleh senapi kan ya. Boleh pakaian, boleh senapi. Barang lain sholat nggak boleh senapi, boleh senapi. Jadi untuk kepentingan kita sendiri di akhirat kurang diperhatikan kadang-kadang. Nah ini ada orang datang masjid tapi nggak ada shaf awal, sehingga yang di belakang untuk maju ke depan harus melangkahi orang dulu. Nah ini tidak haram seperti itu. Walau bila bukan hanya dia tidak makruh. Walau bila kalah. Wala di imamin dan orang haram bagi imam. Lam yajid kamara nemu sopo imam di kon indayan ilal mihrab. Ini kok imam. Illa ditakhatin angin kelawan melangkai. Imam kan biasanya datang di belakang. Apalagi untuk sholat Jumat itu kan sunnahnya khotib itu datangnya belakang. Kalau bukan khotib sunnahnya lebih pagi. Tapi untuk khotib sunnahnya belakang. Untuk datang ke depan nggak bisa kalau nggak melangkai orang. Umpamanya tidak apa-apa. Yang cara apa nanti kan melangkai? Itu tidak makruh, bukan tidak haram, tidak haram. Wala li ghairi lan ora haram kadwilian imam datang belakang ada di depan. Ila adinu lil kadini ngidini sapa hadirun menjadinya. Lalu maring ghairi sadiani muda difihi ing dalem takhoti. Tapi lahayaan orang krono isi alal aujah. Atau orang lain tidak apa-apa juga maju ke depan walaupun melangkai orang kalau sekiranya sing dilangkai itu mengidini, tidak sakit hati ya, tidak sakit hati. Tapi mengizinnya itu bukan karena malu, bahaya. Dan izin karena isi lain tetap haram juga jadinya. Yang memberikan izin itu bukan karena malu, bahaya. Artinya hatinya ikhlas walaupun dia dilangkai orang. Wala li mu'adzamin lan orang Arab lagi diuangkan dan agungaken. Uli bahkan dicawisakan menjadi mu'adzam mau dianeh panggungan. Gurunya, kiainya, tokohnya, sepupunya mungkin datangnya di belakangan, tapi dia sudah disiapkan tempat di depan. Atau ada mengatakan juga walaupun tidak disiapkan tempat, nggak apa-apa. Ya, karena tokohnya di situ ya. Tokohnya, kiainya, gurunya, saudara wakil nampak ini ya gitu. Melangkah ke depan itu juga tidak masalah seperti itu. Intinya sing dilingkai itu ikhlas itu aja. Kalau bukan kiainya kan apa-apa. Intinya sing dilingkai itu ikhlas. Waya harum, waya kerawulan dan makruatun apa? Takhatil mujtami'in melangkai piro-piro kumpulannya itu sholat. Karena dia di sholat bukan hanya dalam masalah sholat, ngaji, kumpulan yang lain, antri, ini sebenarnya budaya antri juga ini sebenarnya. Tidak boleh ngelangkai, ya. Tidak boleh ngelangkai bukan hanya urusan sholat, tapi yang lain pengajian mungkin, teman berkat mungkin ya,
Kan bisa saja orang mungkin belum dengar dulu ya. Ini makruh melangkahi orang di luar sholat pengajian. Dulu nututi ngaji Kiai Hamid Sulwan. Baru bilang bos kepol sing teko mburi melangkah terus sama teman. Apa itu bulu-bulu kutang-kutang yang kan. Ya usia di ngaji deh. Wa yahrulan haram apa ayyuqima. Yen to ngatikaken wong ahadan wong siji juga ini tahu kawan. Ya ini ditanya. Ya jadi bisa tidak punya telur semua makanan dalam makanannya. Kalau fikih kita jangan bosak gitu. Jadi haram ada di masjid menyuruh orang lain pindah sedangkan tempatnya di tempat dia. Itu nggak boleh. Tapi bigo ini di lobu kalau orangnya itu tidak masalah. Bigo ini di lobu. Ya sudah tadi ada di situ kemudian disuruh pindah. Pindah. Kemudian setelah pindah tempatnya di tempat jadi haram. Karena masjid itu haknya orang yang datang lebih dulu. Ya. Masjid itu kalau masjid itu ada haknya orang yang datang lebih dulu siapapun dia, misalnya begitu. Nah, kemudian kalau disuruh pindah kemudian ditempati itu nggak boleh. Wa yuqawlan min makratan wa itharu ghairi miliakan liyane wong di mahallihi. Yang dalam panggonane wong ngalah makruh. Saf awal orang lain datang disuruh dia mundur. Ngalah. Illa angin tidak makruh. Ini takwa lalu pindah sebuah lima yang sebadannya mahal. Kecuali ada pindah bergeser sedikit. Au pindah au akram au dari perparak minggu saking mahal. Ini takwa lalu tidak au akram minggu. Luwe parak minggu saking mahal ila imam imam. Kecuali dia menyerahkan tempatnya di tempat orang lain sementara dia sendiri pindah ke tempat yang lebih dekat dengan imam dan lebih utama, maka tidak makruh. Wa kadzalan yang kunun yukrahu al-ithar utawi ngiliak mengalah ya. Bisa ini Qurabi kalau sekarang ini betul-betul ibadah yang lain ngalah ibadah itu juga tidak boleh ngalah, makruh. Kita bentuk dimakruh dan dibuat dia makruh ibadah. Walau lan kudu wong tanhiyatu sajadatin utawi ngingkriaken sajadah. Tanhiyatu sajadati ghairi utawi ngingkriaken sajadah liyane wong binahwi jadi kelawan umpamane sikile wong. Wassalat lan salat fi mahalliha dalam panggonane sajadah. Biasa tradisi di masjid sendiri teman-teman kan begitu bahwa kekecilan ketika mondok juga begitu. Wong tidak terus saja dari kondisi. Kemudian ada orang baru datang, nggak apa-apa sajadahnya itu disingkirin, no. Karena masjid itu haknya orang yang datang lebih dulu, bukan haknya yang meletakkan sajadah dulu. Nggak boleh diboking dulu, nggak boleh. Kalau sekarang malah bukan hanya saja ada surban itu boleh petang meter dipasang kowi itu lengalor. Mau izin sakut itu biasanya. Yo bahaya saat itu. Kalau saya tak buang itu saya, karena itu berpotensi ngobrol biasanya. Jika tak sing dengan depannya kadang gitu dijaga. Tapi dulu kan balik mana biasanya. Gak boleh, itu kan menghalang-halangi orang ibadah namanya itu ya. Apalagi belakangnya imam sudah pasang di sini, dipoking duluan ini. Jadi bagian datang boleh. Jadi dengan kakinya, karena kalau pakai tangan nanti kalau dia kan harus kepui, ya kan begitu ya. Nah ada tanda tangannya. Wala yarfa'u lan ora kena ngangkat, ora kena ngilangaken yang sajadah. Tapi tidak boleh dibuang, karena nanti orangnya boleh. Tapi dari masjid itu dulu angel kadang-kadang. Inginnya itu saja tidak boleh-boleh. Masjid itu kadang-kadang. Ini kan repot ini kan. Kadang kita tidak boleh-boleh saja, tidak boleh-boleh kadang-kadang. Ini masjid itu kotor jadi ini.
perlu ada ketegasan juga kalau sudah seperti itu. Jadi ada tempatnya. Jadi wala yarfa'ullah walau bi ghairi yadilan senajan kelawan liyane tangane wong. Ya, kakinya gitu. Didukuliha krono manjinge. Didukuliha krono manjinge saja tapi domani dalam menemui wong ya, gitu. Karena kalau dihilangkan nanti kalau hilang orang yang mencari harus mengganti. Tidak boleh menghalang, itu namanya menghalang-halangi orang beribadah. Jadi yang datang lebih di belakang boleh. Jadi itu minggirkan, menempati tempat itu boleh. Jadi tidak harus takut untuk menempati tempat yang sudah ada sajadah. Wa haruman haram alaman kata si wong kalau satu kamu wajib mana wal Jum'ah. Opo nahku mubayatin umpamani adol tibuku kasihole kaya betul bisa nanti melawan penggawi pada suhu ini dalam sausi tumandang via dari khutbah ini dalam ada khutbah. Jadi kalau sudah adzan yang kedua berarti adzannya khutbah. Jumat adzan yang kedua, maka melakukan transaksi bagi orang yang wajib sholat Jumat maka hukumnya haram. Jadi kalau sudah adzan yang kedua masih melakukan jual beli itu hukumnya di sini haram. Dan tidak mulia di sholat di yaumul Jum'ati fas'au ila wadarul bayi. Tidak mulia sudah adzan, tadi adzan yang kedua. Nah, kemudian masih melakukan transaksi bukan hanya jual beli termasuk yang lain. Tapi bagi orang yang wajib melaksanakan sholat Jumat, yang tidak wajib tidak apa-apa. Tapi kalau menjualnya kepada yang wajib juga sama saja kan, ini jadinya. Tapi ada rinciannya banyak sebenarnya di situ. Tapi kalau dia sudah berangkat melaksanakan sholat Jumat, kemudian di pertengahan jalan dia sambil transaksi, tidak masalah karena ini sudah menjalankan juga ya. Sudah ada perintah sudah menjalankan, hanya dalam perjalanan bisa saja kan melakukan barang di hijau lihat ini raktu kurang umpamanya ini kan mestinya kan tak boleh, tapi karena sudah menjalankan tugas mau berangkat ke masjid tidak masalah kan. Dan juga di syarahnya itu banyak rinciannya. Fa'in aqada mengkolamun akad terpaksa transaksi dilaksanakan padahal sudah adzan Jumat walaupun haram sahha wa aqdu akhirnya tetap jadi jual belinya tetap jadi hanya hukumnya haram. Wa yukrahu lan makruhun wa aqd qabla al-adzan ba'da az-zawal. Setelah zawal syamsi sebelum adzan Jumat kalau transaksi jual beli hukumnya makruh. Tapi kalau misalnya adzan yang kedua hukumnya haram. Wa haruman haram alaman yang kata si wong talzamu kang wajib iman wal Jum'ah. Bagi orang yang berkewajiban melaksanakan Jumat haram. Wa illam tan'aqid lan senajan ora dadi Jumat di lawan man. Sekalipun dia tidak bisa melaksanakan sholat Jumat sendiri, tapi dia berkewajiban melaksanakan sholat Jumat, haram atau safarul umum. Bagi orang yang berkewajiban melaksanakan sholat Jumat haram melakukan bepergian. Tafut kamput di kelawan safar wal Jum'ah, di mana nanti dalam perjalanannya dia tidak bisa melaksanakan sholat Jumat. Kandona kalau itu nyono contohnya. Kandona kalau itu nyono sebuah anda masuk oman mantal sebelum Jumat. Anda harus beriman lah yudriku yuwara nututi sebuah mana Jumat fitriki dalam jalan iman. Kalau maksud itu bukan secuman. Walau karena sengaja nol pas safar to'atan itu to'at. Manduban iku mandub awajiban karena harus safar awajiban gitu. Sawan karena safar to'atan manduban atau to'atan wajiban. Awajiban.
Tapi kalau meninggalkan sholat Jumat tidak boleh. Ini ba'da fajriyin dalam bahasa fajri yaumil Jumat. Ai fajri yaumil Jumat. Kewajiban sholat Jumat, kemudian haram melakukan perjalanan kalau sekiranya di perjalanan dia tidak bisa melaksanakan sholat Jumat. Tapi setelahnya fajar, tanya subuh. Illa amin in khasyalan muti sebowong min adami safari saking ora anane lunga-lunga dororon ing muti ing bahaya. Kecuali kalau dia tidak melakukan perjalanan, dia mengalami kesulitan. Contohnya kan kita itu pedoti man angin rifqoh saking konco. Kalau saya nggak berangkat saya ini nggak tuh konco tinggalan lah. Maka fala yahrumu, ini contohnya ini. Fala yahrumu kok orang haram apa safar. Ingka lamun ono apa safar iku koyo safari maksiatin, koyo safari maksiatin sakjane iku maksiat. Yang mau maksiat ya hari Jumat maksiat. Walau ba'da zawal lan senajan ing dalam sawise zawal syams. Karena kalau tidak melakukan perjalanan dia ketinggalan. Misalnya dia mau pergian, kalau sekarang lebih banyak lagi contohnya, tinggalan tiket mungkin ya, tinggalan pesawat, tinggalan kereta, tinggalan mungkin kapal. Wah, kalau nggak berangkat sekarang saya nggak bisa. Lalu berangkat nanti pak kapal laut tunggu seminggu lagi umpamanya ini. Kan bisa saja seperti itu. Yang banyak contohnya itu. Wa yukrahulan dan makruhkan wa ashabat rumah dari datar Jum'ah. Rumah malam Jumat makruh. 5 karena barang ruya dan riwayatan kan umpama bisa datang dhaif. Karena ada riwayat tapi sanadnya dhaif. Yang mengatakan man utai sebagai wong safar lunga suman lailatain dalam wong ini Jumat. Da'a mongko dungakan alaihi melarat ing atas ilmu sapa malakal malaikat turuni wong leman dari itu ya. Man safara. Ada hadis dhaif yang mengatakan siapa yang melakukan perjalanan di malam Jumat maka malaikat menurut atiknya ya, mendoakan tidak baik kepada dia. Da'a alaihi malaikat. Malaikat kemudian itu akan tidak baik. Ini ada hadis yang ternyata itu seperti itu. Amal musafir aku utai wong kang lunga li maksiatin karena maksiat. Fala tasqutu mung ora gugur anu saking musafir wal Jumat mutlaqan. Kalau mutlaq. Mutlaq itu maksudnya sawalun khasyya min adami safarin turur amla. Kalau sudah li musafir karena maksiat, baik perjalanannya itu nanti takut bahaya atau tidak, kalau kerjaannya kena maksiat ya tetap tidak boleh, nggak gugur. Pada tasku al-Jumat tetap berkewajiban melaksanakan sholat Jumat secara mutlak, baik dengan perjalanan atau tidaknya dia takut bahaya atau tidak. Kalau sudah berupa maksiat ya nggak boleh. Wahai itu haram lagi dalam sekiranya haram alaihi atasnya iman wong syakhs mantal sama Jumat dari sini wasafar rumah gunain dan begini lam yatarakhos mengko orang dari kekurangan sebuah. Karena orang yang berkewajiban melaksanakan sholat Jumat itu hukumnya haram melakukan perjalanan. Kalau sekiranya di pertengahan jalan tidak dia yakin tidak akan mengikuti sholat Jumat. Beda kalau tiba-tiba nanti saya sholat Jumat di sini kan lain lagi seperti itu. Sudah pasti wes aku lihat rumah saya ini Jumat itu hilang. Kalau sudah haram seperti itu, maka dalam perjalanannya dia tidak boleh menggunakan rukhsah. Rukhsah musafir nggak boleh. Mungkin sholat jamaah, mungkin sholat qashar. Karena perjalanannya sudah dianggap perjalanan yang haram. Jadi wahai itu harum alaihi safar guna, ia lam yatarakhas, tak boleh menggunakan rukhsah yang lain. Oh saya mau sholat qashar, saya mau sholat jamaah. Karena sudah perjalanan sudah dianggap perjalanan yang
malam takut ing dalam selagi itu, ing dalam selagi ini orang pot kapan Jumat itu Jumat. Selama Jumat waktu Jumat kewajiban melaksanakan sholat Jumatnya belum habis. Hanya dia masih berkewajiban melaksanakan sholat Jumat, maka selama itu dia tidak boleh menggunakan rukhsah. Rukhsah dalam perjalanan. Kalau waktu sholat Jumatnya sudah selesai, karena sudah tidak ada waktu sholat Jumatnya, mungkin sudah masuk asar, ya, atau sholat Jumatnya sudah terlaksana semua, tapi ada waktunya kan. Fayusaku mengkodai bilang apa tidak usah fari kawitan ilmu min waktu faudiyah saking waktu ini poti Jumat. Jumatnya sudah habis waktunya, maka boleh menggunakan rukhsah safar sejak dari itu. Sejak dari waktunya sholat Jumat sudah selesai. Sudah selesai. Ini karena perjalanannya dianggap maksiat, karena haram berarti dianggap maksiat. Karena itu dia tidak boleh menggunakan rukhsah. Rukhsah itu safar. Selama dia berkewajiban melaksanakan sholat Jumat. Kalau sholat Jumatnya sudah habis, maka dia baru boleh melaksanakan rukhsah, dan perjalanannya dihitung sejak dia sudah habis waktunya sholat Jumat. Nah, jadi matur. Ya justru menang li musafir kado kanggo mau musafir safaron lawan mau tawilan kang atur. Oh, harga atur. Apa qasdu ruba'iyatin ngosor salat kang bungsu petang rakaat. Bagi orang yang melakukan perjalanan jauh boleh melakukan qasar salat yang 4 rakaat. Marhamtai ini biasanya dalam kitab fikih. Yang paling jauh kalau yang ringan itu di Tanjung dulu itu tidak sampai 81 kilo ya, 80,6 ya. Itu yang ringan itu di Tanjung dulu. Enteng. Jadi 81 kilo sudah boleh. 80,6. Mereka 81 kilo lah, itu di paling ringan itu, paling ringan. Tapi kalau sudah 3 marhalah itu sunnah karena kosong, sunnah. Karena Abu Hanifah mewajibkan ini sunnah kalau sudah 3 marhalah, maka sunnah kosong. Kadang-kadang ada orang yang masih takut, tidak biasa, itu tidak sah dari kosong, tidak biasa. Dan boleh. Jadi bagi orang musafir yang safar qasrin, bukan safar qasirin, safar qasrin, mengkosor sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Wadati kang ada. Wa fa'idati safari qasrin lan apote lumai sholat qasr, safari qasrin, lumai wong kang sholat qasr. Ini dalam safar. Atau mengkodoi sholat safari qasrin, itu dikodoi dengan cara dikosor, itu juga boleh. Tapi asalkan yang dikodoi itu juga ketika dalam perjalanan. Sholat zuhurnya dari ketinggalan, maka di waktu asar dia dikodoi atau waktu isya dikodoi dengan cara dikosor. Tapi masih dalam perjalanan, bukan di rumah. Kalau sholat di rumah dikodoi dalam perjalanan, ya nggak boleh. Atau sholat di perjalanan dikodoi di rumah juga tidak boleh dikosor. Wajib mau asar ini dan jamaah asar dulu. Asar dulu itu maghrib, zuhur dan asar. Jamaah takdim dilaksanakan di zuhur atau jamaah taksir dilaksanakan di waktu asar. Wal maghribain, maghrib dan isya. Takdiman kelawan jamaah takdim, wa takhiran dan kelawan jamaah. Boleh nyata itu bifiraki surin khosin kelawan misai paker kang khusus dibalati safarin kelawan desone umum. Tapi di sini tidak ada desone atau desone paker di sini. Ya. Ini mungkin kasusnya dalam di Arab dulu itu ada, jadi desa itu ada pakernya. Kalau di sini ada paker, tidak ada ngapar ini, tidak ada paker ini. Ada pakernya.
yang perumahan itu masuk ada posnya itu biasanya. Ini dengan melewati pagar. Wah, ini kawasan dan mengku apa sur pagar itu ada sorowi mengatasi tanah kang suwu. Di dalamnya ada kosong, nggak ada isinya. Bapak Sari kira-kira tanduran, di sini banyak tanamannya, ada sawah-sawah. Tapi di dalam pagar, makanya setelah melewati pagar. Walau jamaah mengumpulkan ke sur Korea ini desa dulu, 2 desa pagarnya 1. Maka apalagi Yusara itu mengkorekan syaratan karena pemujawazan itu melewati sur. Karena orang sudah beda desa, 2 desa tapi pagarnya 1, ya tidak harus melewati pagar itu, pokoknya melewati desanya sudah boleh melaksanakan jamak. Ini memang sur itu sudah nggak ada di sini, kan? Kayak ada itu hanya batas desa saja biasanya, batas desa, ada pagar nggak ada. Jadi kalau pagar itu meliputi 2 desa di dalamnya, ya tidak harus melewati pagar. Balik ikut lain ikut gak bisa bersama siji nal ternyata ini hukum tapi hukum ikut masing-masing sudah punya hukum sendiri, tidak harus melewati pagar. Kalau tidak ada pagar, fabunyani, aifabi firok bunyani, mau kelawan melewati bangunan. Wa in takhallala sanajan nilati ku ing bunyan apa kharabun. Kharabun tanah kosong. Au nahrun atau kali. Au midanun atau medan tidak lapangan. Jadi kalau tidak ada pagarnya melewati bangunan desa kan bisa ada gerombol lagi melewati gerombolan rumah itu sudah termasuk boleh melaksanakan kosong. Jadi tidak harus melewati batas desa kalau dia dari keterangan di sini. Tidak harus melewati batas desa. Jadi ada kelompok-kelompok kampung-kampung itu. Jadi melewati kampung itu sudah boleh kalau dilihat dari keterangan di sini. Jadi kalau tidak ada pagar ya lihat bangunan. Wala yusaratu lan ora den syarataken apa mujawazatu basati ngliwati pira-pira kebun. Kalau di sini ya. Nanti sudah mau melewati bangunan sudah tidak harus melewati batas sampai tegal-tegal itu masuk wilayah ini nggak ada begitu di sini. Wa in hutab senajan den magri ya basati. Sekalipun kebun-kebun tadi itu dipagari. Fata salat lan tetap menyambung dengan basati bil baladi kelawan desa. Tidak harus melewati basati. Yang penting sudah melewati perkampungan itu sudah masuk keluar, itu boleh sudah melaksanakan suatu safar tadi berupa jamak atau mungkin berupa qasar. Wal qaryatan udah desa dulu. Ini tasolatan lamun sambung ketemu nyambung ini ya. Qaryatanya urfan yang dalam uruf itu ke qaryatan kayak desa siji. 2 desa itu tapi jadi 1 kelompok ini nyambung urfan, maka itu dianggap 1 desa. Wah ini talafatalan senajan bedo apa koryatani apa isman jeneng. Karena namanya beda-beda, tapi kumpul tidak gerombol itu dianggap kakorya. Kalau infasolata wala mono pisah apa koryatan, walau yasiran senajan sedikit. 1 gerombol tapi ada pemisahnya berupa aliran sungai kecil biasanya. Maka fakafa menggonku biar mujawazatu qaryatil musafir apa meliwati desane musafir. Jadi walaupun 2 desa tapi ada pemisahnya di tengah-tengah, ya sudah melewati batas itu sudah takut ya kan, sudah keluar, sudah termasuk musafir. Lali musafirin lam yablugh safaru masirata yaumin wa lailatin. Lali musafirin
orang menang kosor, orang menang jamak, maksudnya ilaya yuzul qasru wal jam'u li musafirin. Ilaya yuzul qasru wal jam'u li musafirin lam yakun kafaratuhu kalau safaru lungan musafir masih rota yaumin ing dalam melakon sedina walailatin lan sewengi. Bisa ilil afal kelawan lumakuni unta kang den momoti. Nuzul dalam sertone temurun atau mampir sehingga al-hatta kan den biasakan lina istirahatin kalau umpama istirahat wa aklin dan mangan wa sholat dengan sholat. Ini ukuran yang tidak pakai menggunakan jarak jauh tapi menggunakan ini zaman dulu orang Arab melakukan perjalanan dengan naik onta. Jadi bukan tidak menggunakan jarak farsa tapi menggunakan jarak waktu. Jadi perjalanan sampai 1 hari 1 malam. Kalau tidak sampai 1 hari 1 malam maka tidak. Ini perjalanan jangan dulu pakai onta. Walau onta itu ada muatannya, jadi jalannya santai-santai juga. Kadang perlu istirahat, perlu minum, perlu makan, perlu sholat, mungkin melakukan perjalanan lagi sampai 1 hari 1 malam. Itu sudah dianggap masafatu qasrin, ukuran yang tidak menggunakan jarak kayaknya tadi. Tapi biasanya kalau sudah seperti itu perjalanannya sudah mencapai 2 marhalah, gitu ya. Marhalah. Jadi kalau sekarang sudah bukan pakai motor, nggak pakai mobil, bahkan pesawat, ya, lebih cepat lagi. Jadi sudah tidak menggunakan pakai waktu, jadi itu juga pakai jarak sekarang ini. Jarak. Misalnya orang mulai lomba, jarak dapat jawab. Kalah di sini. Wala li abikin ay la yajuzu qasru li abikin kadhe budak kang minggat. Nah, ini kan budaknya juga enggak ada sekarang ini. Wa musafirin ay wala yajuzu qasru ya. Li musafirin kadhe wong kang bunuh alaihi wa kata musafir dayanun utawi utang. Halun kang jatuh timpu kalau bahasa kita kontak qadirun kang kuwasa alaihi ay ala wafaihi min ghairi idnida ini saking tanpa ini wong kang utang. Ini yang biasa utang, belum perhatikan. Tidak boleh mengkosor sholat, menjamak sholat bagi musafir yang punya hutang yang sudah jatuh tempo. Ayo, biasa hutang ya. Kalau tidak dapat izin dari orang yang memberi hutang. Jadi tidak boleh menggunakan musuh. Ya. Jadi tidak boleh mengkosor sholat, tidak boleh menjamak sholat bagi orang yang punya hutang yang sudah jatuh tempo dan dia mampu. Qadirin alaih, kecuali kalau tidak mampu. Ya, qadirin alaih dia bisa nyaur. Oh, no, sebagai nyaur itu orang tapi tidak mau dapat nyaur. Nah, si gaji ini sih. Ini maka tidak boleh mengkosor sholat, tidak boleh menjamak sholat. Wala liman lan orang ay wala yajuzul qasru wal jam'u dari itu liman dan wong sahara kang bunga sopan li mujarrad ru'yatil bilad krana murnine ningali desa ala tasawuf. Berarti ada mobil asal di sini ala tasawuf. Ini hanya delok-delok rekreasi barangkali. Lihatin mujarrad bilad ini hanya untuk melihat saja pemandangan wisata. Tak boleh. Ini ada tasawuf. Berarti masih ada tasawuf di sini. Ada alat tasawuf. Tapi kalau melihatnya untuk membeli tanah kan lain-lain itu namanya. Kan bisa saja. Ini maksudnya yang bilang ini mungkin hanya sekedar main-main saja melihat. Kalau mau buat perusahaan di tempat jauh, kan lihat-lihat juga namanya. Batas ya.
Wayan tahi sahau ke ahli lawat ini cukup gini. Ini jaga sedikit. Berbawa alat yang terusakan kori tentunya di ketenak kori ini tentunya ke Ihya